Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada malam ke-24 Ramadan 1445 Hijriah ini kita masih diberi kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di Masjid Jami' Rawdatul Muslimin ini yang sebagaimana kita niatkan untuk melaksanakan serangkaian sholat fardu dan serangkaian sholat sunnah. Salam piring salam tidak bosan-bosannya kita selalu kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil kalimah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, seperti biasanya sebelum kita melaksanakan salat sunnah tarawih dan witir secara berjamaah, mari sama-sama kita mendengarkan tausiah Ramadan yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Junaidi SHI MHum. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil taqwa. Jamaah Isya yang dimuliakan Allah, tema kita pada malam yang mulia ini adalah hak bertetangga dan bernegara. Kalaulah umpamanya dilihat lagi tema-tema Ramadan beberapa tahun yang lalu, saya sudah bahas hak bertetangga, cuma bertambah dan bernegara. Entah kenapa berulang-ulang, kalau tahun yang lalu saya mengkritik kenapa saya bahas masalah anak-anak, maka saya minta bahas tentang zakat. Ustadz Sapril yang bahas tentang anak-anak. Tahun ini saya bahas tentang hak bertetangga dan bernegara. Untuk dua pertemuan berikutnya kita bahas dulu hak bertetangga. Kemudian pertemuan Zuhur dan Asar insya Allah kita lanjutkan dengan hak bernegara. Bapak Ibu, saya kira kita semuanya bertetangga. Kalau ada yang tak bertetangga berarti dia tinggal di hutan. Dan sejauh ini masalah-masalah yang muncul di tetangga ini tak berat-berat, tidak berat-berat. Tapi yang perlu kita ingat bahwa sebanyak-banyak hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan hak bertetangga itu ada kaitannya dengan sejauh mana tingkat iman seseorang. Jadi orang yang punya tetangga, untuk menguji imannya, bagaimana dia merespon tetangga. Kalau baik dia merespon, tanda baik imannya. Tapi kalau tak baik dia merespon,
Itu tanda bermasalah imannya. Apa contohnya? Ada hadis bunyinya begini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Yang pertama, falyaqul khairan aw liyasmut. Kemudian, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Dua. Yang ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Dia ada 3 bunyi hadis baginda, tapi dikunci dengan kalimat man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kalau dalam kajian usul fikih disebut awal, disebut akhir, yang tengah masuk. Kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada para malaikat, kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah, kita beriman kepada kitab-kitabnya Allah, kita beriman kepada takdir baik dan takdir buruknya Allah, kita beriman kepada hari akhirat. Sebut yang pertama, sebut yang terakhir, yang tengah masuk. Maknanya adalah orang yang meyakini akan rukun iman, pertama kata Rasulullah, falyaqul khairan, hendaklah dia berkata yang baik-baik. Kalau tak bisa berkata baik, diam saja. Satu. Yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, mempercayai rukun iman yang 6, maka hendaklah dia yukrim dhaifahu, memuliakan tamu. Tamu maksimal 3 hari. Maka selama 3 hari itu dia harus memuliakan tamu tersebut. Tamu itu bagaimana cara menghormatinya? Makan disendukkan, ada daging diambilkan, air dicurahkan. Itu yang saya rasakan ketika saya bertamu di rumah Profesor Ustadz Abdul Somad. Kalau kita nih, minum Pak, ambil sendiri kan? Kalau dia tidak, kalau beliau tidak, disendukkan makan dari tempat nasi dikasihkan. Sebelum dikasihkan apa makanan lauk-lauk tuh diambilkan ya. Satu. Terus tak usah kok Ustaz, biarlah nanti kalau Ustaz nak tambah, nanti Ustaz tambah aja sendiri. Begitu caranya yukrim dhaifah yang dilakukan oleh Ustaz Abdul Somad. Yang ketiga, kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Kalaulah engkau mengaku beriman dengan rukun iman yang 6, engkau hendaklah memuliakan tetanggamu. Jadi cerita tentang tetangga ini banyak macam. Saya sendiri sebagai orang Indragiri Hilir, sebagai orang yang tinggal Tembilahan sejak 2009, sekarang 2019, perasaan saya belum pemilihan, baru pemilihan aja rasanya. 2024 ya, berarti sudah 13 tahun. Itu macam-macam itu. Awalnya saya ini kontraktor, di mana-mana ngontrak rumah maksud saya. Itu awak tak punya listrik, numpang sama orang, tiba-tiba kata orang Banjar, aduh lampu saya tekatik terus. Apalah tekatik, rupanya apanya tuh balik. Oh, Bang. NCB-nya berbalik, tekatik, apalah kata saya tekatik. Awak tak paham kan? Akhirnya paham juga. Itu baru pertama. Kasus yang kedua, karena kontraktor pindah lagi rumah baru. Sampai di rumah baru ketika saya mau berangkat ke Malaysia kuliah S3, tiba-tiba triplek yang saya tumpangi rumah itu terjatuh. Ketika terjatuh, di atas triplek itu penuh dengan ulat-ulat yang belatung, penuh dengan belatung. Awak lagi yang bersihkan. Itu kontraktor kedua. Kontraktor ketiga saya pindah waktu malam hari. Malam, lampu gelap. Jadi ketika itu, waktu itu masih ada lampu. Adalah niat mau memasang lampu. Rupanya yang punya rumah ini hubungannya dengan tetangga kurang harmonis. Akhirnya rumah kami itu diputuskan lampunya. Bergelaplah kami di malam. Itulah Bapak dan Ibu, pengalaman saya bertetangga.
Terakhir bertetangga dengan rumah sendiri. Jadi satu ketika pindahlah orang baru. Pindah orang baru, setiap saya naruh sampah ke depan rumah, sampahnya daun kayu, tiba-tiba dia datang ambil. Dipungutnya sampah tuh, dibuangnya. Satu ketika ditengok oleh mama mertua saya. Jadi dikasih tahunya sama saya, Jun, tadi orang di depan itu diambilnya sampah yang kita taruh di depan, entah kemana dibawanya. Jadi biarkan aja, tidak saya respon, lantak dia lah situ, tidak sampai kemana dia ngangkut sampah saya itu terserah dia lah. Ujung-ujung rupanya itu bukan tanah dia. Itu ada pula tetangga yang merasa kalau itu tanah dia, padahal itu bukan tanah dia. Lah paham ibu kan? Bapak dah paham kan? Ada orang merampok tanah sama-sama tetangga. Nah, itu cerita-cerita yang hidup di dalam batin saya. Kalau kita ambil sejarah masa lalu Bapak dan Ibu, ada salah satu cerita seorang imam besar, ahli fikih, ahli hadis, ahli tasawuf. Dia dikenal dengan nama Hasan Al-Basri. Namanya Hasan Al-Basri itu daerah Basrah yang sekarang adalah daerah kota Irak. Dia tinggal di sana. Waktu mudanya degil, waktu mudanya jelalatan. Pernah satu ketika dia pergi ke pasar, berjumpa dengan anak gadis cantik. Ditanya sama anak gadis itu, ditengok-tengok terus kan, akhirnya ditanya, kenapa kau tengok-tengok aku? Kau tuh cantik betul. Dia jujur gitu, cantik betul kau tuh. Yang kau tengok cantik pada aku ni apa? Bola matamu indah sekali. Langsunglah anak gadis kebalik, tidak nampak-nampakkan diri lagi. Jadi beberapa hari berikutnya, karena anak gadis itu tak pernah muncul-muncul, dia cari. Saking pengen nengok anak gadis itu karena cantik bola matanya, saking ingin melihat karena kerinduan hatinya, dia cari alamat anak gadis itu. Setelah ditemukan alamatnya, lalu dia, rumahnya berpagar, digedorlah pintu pagarnya. Ditanya, kemarin saya ada ketemu seorang anak gadis, betul? Bapak tak usah aja lah datang sekarang. Anak gadis itu tak mau terima tamu. Besok datang lagi Bapak dan Ibu. Beberapa hari dia datang, tak ada respon sama sekali. Sekali itu ada satu tempat yang bentuknya cincin, oleh pembantu rumah tersebut, itu yang dikasihkan oleh pembantu rumah kepada Hasan Al-Basri. Senanglah hati Hasan Al-Basri ini, aku dapat kenang-kenangan dari seorang anak gadis yang aku puja. Bapak dan Ibu bawa pulang ke rumah, setelah dibuka ternyata itu bola matanya. Bola matanya yang kata Hasan Al-Basri bola matanya itu cantik, dikorek bola matanya itu, dua matanya itu ditaruh di tempat yang indah, dikasihkan sama Hasan Al-Basri, dan ternyata gadis itu meninggal dunia. Nah, tapi saya tidak mau menceritakan itu. Saya mau menceritakan bahwa Hasan Al-Basri ini adalah seorang yang hidup sederhana. Irak itu salah satu kota metropolitan di masa itu. Jadi saya bicara bukan ada pengantar lagi. Tiba-tiba lah jam setengah 9 aja. Padahal tak ada mukadimah. Irak itu adalah kota metropolitan. Hasan Al-Basri ini hidup dengan rumah yang sederhana, berdampingan, bertetangga dengan rumah seorang Nasrani. Rumahnya bagus, tinggi. Nah, rumah tinggi ini biasanya di atas ditaruh drum, tangki, ditaruh tangki. Ternyata lama-kelamaan tangki itu bocor. Tangki itu bocor, merembeslah airnya itu ke dinding sebelah. Karena rumahnya berdekatan, merembes ke dinding sebelah rumah Hasan Al-Basri. Setiap hari Hasan Al-Basri itu selalu menampung air dari si Nasrani itu, dari kamar mandinya, dari WC-nya. Jadi airnya penuh dibuang, air penuh dibuang, dan itu dilakoni oleh Hasan Al-Basri selama 20 tahun. Bayangkan ya, 20 tahun. Kalau kita, Pak, itu air rumah Bapak merembes tuh, tolonglah betulkan. Akhirnya berkelahi kan. Kalau dia tidak, kalau Hasan Al-Basri tidak, selama 20 tahun air itu merembes, selama itu pula dia tampung air dengan embernya, penuh dibuang. Ditampung dengan embernya, penuh dibuang, kurang lebih 20 tahun. Satu ketika Hasan Al-Basri ini sakit.
Sebagai tetangga, si Nasrani ini datang ke rumahnya. Rumah Hasan Al-Basri ini sangat sederhana. Ketika dia masuk ke dalam rumah Hasan Al-Basri, dia menengoklah hasil rembesan dari rumah yang dia tempati. Sedihlah hatinya. Sedih, lalu dia tanya, Said, dipanggilnya Said. Said, sudah berapa lama engkau menanggung kesusahan dariku? Dengan ringan saja Hasan Al-Basri tak ada beban. Kurang lebih 20 tahun lah saya menanggung. 20 tahun menanggung Bapak dan Ibu. Akhirnya dengan kelakuan Hasan Al-Basri seperti itu, tersentuh hati si Nasrani tadi. Kemudian si Nasrani itu masuk Islam. Karena tak mau ngasih tahu. Kalau kita kan tidak. Asal sikit-sikit masalah lapor ke Pak RT. Pak RT, orang sebelah tuh kalau malam-malam ribut. Ributnya berkelahi lagi bini. Ada? Sini. Ada tak? Ada. Saya pernah mengalami itu Bapak dan Ibu. Rumah saya itu yang rumah kontraktor itu rumah berbagi dua. Saya sebelah kirinya, dia sebelah kanannya. Dia punya anak satu masih kecil. Kalau dia nak berkelahi dua lagi bini, anaknya itu dititipnya ke depan. Kami tukang dengar aja dengan bini saya itu, apalah kerja orang itu, rupanya macam orang bersilat. Kalau saya sebutkan orangnya masih hidup, kalau saya jumpa saya masih ingat. Itulah Bapak dan Ibu. Dan itu wajib dilaporkan ke RT dalam bentuk bernegara. Dalam bentuk bernegara. Tapi Hasan Al-Basri, dia ulama besar, dia orang hebat, agamanya bagus, 20 tahun membuang air rembesan dari seorang Nasrani. Dari hasilnya itu akhirnya si Nasrani masuk Islam. Begitulah cara Islam bertetangga. Kalau kita itu tadi, suami istri berkelahi sebelah, kita laporkan ke RT. Atau mohon maaf, ada ribut-ribut dengan musik keras-keras, musiknya tak jelas, entah musik underground lah, entah musik slow rock lah. Itu kita lapor juga ke RT. Tapi itu kan tidak salah, karena itu bagian dari bagaimana kita bernegara, bagaimana kita bertetangga. Tetangga ini tidak boleh menyakiti orang. Itu kata Nabi kan, falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau mengaku engkau sebagai orang yang beriman, kata-katamu yang keluar itu harus ada 9 jenis. Tapi tidak 9 saya sampaikan, karena yang terakhir ini berbahaya. Cuma karena waktu kita sudah tidak cukup, ya kita cukupkanlah sedemikian dulu. Insya Allah subuh kita lanjutkan dengan hadis tentang yang berkaitan dengan bagaimana hak bertetangga yang kontan-kontan disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.